kita berada di opini dan edukasi Greg CCTV. Halo pemirsa CCTV dimanapun berada. Kali ini kita pada siang hari ini hadir bersama Abang Anda, Daulat Sombi, aktivis buruh, juga pemerhati Kota Siantar, dan juga pengacara kondang di Kota Siantar, juga kawan Simalungun, yang juga ex mantan hakim ad hoc, yang juga aktif dalam segala kegiatan masyarakat, termasuk aktivis buruh yang sejak dari dulunya selalu mengurusi buruh dan sekarang lebih eksis sebagai lawyer di Sumatera Utara. Apa kabar Bang? Ya, selamat sore. Kabar baik. Sehat Bang, ya. Bang, kali ini kita sebenarnya banyak mau kita bahas, Ya. tapi mungkin kali ini kita membahas satu item yang lagi hangat di kota ini, soal pengangkatan direksi PDAM Tirta Uli. Dari berbagai sumber dan media yang kami lihat, dan juga keseriusan Abang dalam hal menyikapi mungkin yang dianggap Bang Daulat melalui Sumut Pos, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wali kota sebagai PLT wali kota saat kemarin, Ibu Susanti Dewayani, soal pengangkatan dirut PDAM Tirta Uli. Yang mau kami tanyakan Bang, aspek-aspek apa yang terlanggar yang dilakukan oleh PLT wali kota saat itu, karena sekarang sudah dikritik Bang wali kota. Jadi saat itu dia mengeluarkan SK mungkin soal pengangkatan dirut PDAM, melanjutkan periodisasi. Apa yang dilanggar wali kota sebagai pemerintah kota Bang, dan juga apa sebenarnya kenapa harus dipaksakan Bapak Zulkifli sebagai dirut untuk melanjutkan dia sebagai dirut? Oke, baik. Ya, Bung Greg. Ini memang menjadi satu atensi publik Mas sekarang ya. siapa? Kenapa ini menjadi atensi publik? Sebelumnya barangkali orang tidak melihat ini sebagai masalah. Tapi ketika kita eksplor Ya, dengan pengangkatan Zulkifli Lubis sebagai Direktur Utama Perumda Tirta Uli, ya. ternyata memang ada hal-hal di sana yang sangat janggal ya. Nah, kami melihat bahwa dalam kedudukan Dr. Susanti Dewayani ini sebagai pelaksana wali kota, Ya. sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pengangkatan kembali di Perumda Tirta Uli itu. Nah, alasannya kita merefer beberapa peraturan perundangan. Ya. Kita misalnya akan kutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ya. Kemudian turun menjadi peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Ya. Kemudian turun lagi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sampai anggota direksi. Direksi. Ya. Dan turun lagi pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Nah, Banyak terlanggar ini Bang. banyak yang terlanggar ya. Nah, Oke, khusus PLT-nya itu, Ya. kita akan merefer pasal 14 ayat 1. Tunggu dulu Bang. Ya. PLT, apakah si Zulkifli sebagai dirut sudah PLT? Kan dia masih berlanjut Bang. Ini konteksnya bukan konteks PLT-nya, tapi konteks
pelaksana wali kota atau Dr. Susanti sebagai pelaksana wali kota. Sebagai PT ya bang ya. Ya. Jadi yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, ayat 2, ayat 7, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang tentang administrasi pemerintahan ini sebenarnya kan badan atau pejabat pemerintahan. Ya. Di situ dia badan pejabat pemerintahan yang diberikan mandat atau kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian maupun sebagai pelaksana tugas. Oh ya. Nah ini kan beliau ini Dr. Susanti kan pelaksana tugas. Ya, pelaksana tugas. PT. Ya. Bahkan dia dibatasi. Ya. Nah, pasal inilah sebetulnya menjadi acuan atau menjadi referensi pada kita ketika melihat Susanti menerbitkan sebuah keputusan dalam kedudukannya sebagai PLT. Peraturan itu yang dilanggar ya bang ya. Peraturan ini dilanggar. Pasal 1 2 tadi ya. Betul. Ya. Jadi ini kan sangat tegas disebut sebenarnya bahwa kalau dia PLT itu tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis. Ya. Nah, kalau kita kutip ini di pasal 14 ayat 7 ya, badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak pernah mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. Nah, dalam penjelasan ini ditegaskan lagi yang dimaksud dengan keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan atau tindakan memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Yang kedua, yang dimaksud dengan perubahan status hukum pegawai adalah melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai. Nah, yang diarahkan sebetulnya adalah di sini melakukan pengangkatan dan pemindahan. Betul. Itu tidak boleh. Nah, harusnya dilakukan menurut PP 54 ketika terjadi kekosongan, maka setingkat di bawah dirut itu yang harus menjadi pelaksana tugas. Ya, harusnya ini kan ya. Dan itu dimungkinkan tadi nah. Sudah PP 54 ya. Karena gini bang, persoalannya kan harusnya ini kan belum masa periode. Iya dong bang. Sudah. Ini berakhir karena priorisasi. Tadinya kan waktu SK itu keluar belum ada sekarang. Ini mengenai dirut ya? Iya, dirut. Yang periode 2018 sampai 2022. Ya. Dia memang sudah akan berakhir pada tanggal 18 Juli 2022. Ya, artinya kan bang, periodenya kan belum habis, tapi PLT wali kota dalam hal ini Susanti, ya kan, dan juga Dewan Pengawas melakukan evaluasi sebelum masa periode. Apakah itu dibenarkan, bang? Iya, itu yang menarik kan, karena secara prosedur sebenarnya kan diatur itu di Peraturan Pemerintah 54 tahun 2017. Bagaimana dia melakukan penjaringan atau seleksi atau pengangkatan direksi. Nah, satu di antaranya itu bahwa sebelum atau 3 bulan sebelum berakhir masa priorisasi itu harus lakukan evaluasi atau melakukan evaluasi. Nah, ternyata yang terjadi sekarang ini bulan Februari tanggal 3 Februari 2022 yang lalu Dewan Pengawas sudah melakukan evaluasi dan penilaian dan rekomendasi supaya dirut Insinyur Zulkifli Lubis diperpanjang atau diangkat kembali 1 kali periode. Nah, kemudian rekomendasi dari Dewan Pengawas ini di take over sama wali kota Hendriansyah di masa itu yang mau berakhir, yang seharusnya nggak boleh dia melakukan apapun. Nah, dia buat lagi tanggal 7 Februari 2022 rekomendasi supaya wali kota yang akan datang ini mengangkat dia kembali menjadi dirut. Itu kurang lebih 6 bulan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang secara prosedur ada sesuatu yang salah, ada proses yang dilakukan secara melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ada apa? Kok dia
6 bulan lagi mau berakhir, udah dilakukan evaluasi dan dilakukan rekomendasi. Begitu tergesa-gesanya loh. Begitu tergesa-gesana. Sehingga ada yang terlantar ya. Betul. Ada Ada apa? ada Ada apa di dalamnya itu? Iya. Begitu dia. Oke. Terus Bang soal apa ini Bang? Soal itu kan periodenya kan harusnya Ya. tahun ini bulan berapa tuh Bang kalau nggak salah Bang? Bulan 18 Juli Juli, bulan 7 ya Bang? 2022 lah berakhir. Iya, berakhir. Jadi direksi yang 2018 sampai 2022. Iya. Iya. Maksudku Bang, kenapa Dr. Susanti atau Dewan Pengawas dalam hal ini sebagai PLT lah Ibu Susanti, Iya. saya lihat terkesan memaksakan Zulkifli diperpanjang hanya dengan argumen dianggap berprestasi. Pertanyaan kami buat Abang, buat Sumut Watch, Ya. apa kriteria Dewan Direksi atau Direktur Utama dalam hal ini Zulkifli dikatakan dia mempunyai prestasi, padahal kita melihat selama dia menjabat dirut dan teman-temannya di Dewan Direksi, ya kami melihat sebagai masyarakat Cianter tidak ada prestasinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya faktanya memang sampai saat ini kita masih kesulitan air. Di beberapa daerah kadang-kadang air mati dan soal biaya pembayaran air selalu meningkat. Artinya tidak berpihak kepada konsumen. Sementara ini perusahaan daerah yang harapan kita dia berdampak, berefek kepada masyarakat dalam hal meringankan beban pada masyarakat dalam hal ini soal air. Kira-kira gitu Pak. Ya, lalu selanjutnya prestasi itu tidak ada yang kami lihat di situ. Kenapa Dr. Susanti ini, PLT Wali Kota ini memaksakan sekali kami lihat soal memperpanjang Bapak Zulkifli, sementara banyak SDM yang mumpuni di kota ini memenuhi syarat, memenuhi kriteria untuk duduk di sana. Artinya kita bukan tidak kepingin tetap Dr. Zulkifli, tidak ada kepentingan kita di situ. Bukan juga kita berharap SDM lain di kota ini duduk di situ. Tidak ada kepentingan kita dalam hal ini. Pertanyaan kami Bang, kepada Abang, ya kan yang selalu mengkritisi soal pengangkatan Dirut Tirtauli, di mana Abang melihat dari kacamata Abang persoalan ini kenapa kita lihat ada yang dilanggar-langgar, kita lihat dan tanda kutip ada kepentingan atau bahasa awamnya kita lihat ada sesuatu antara PLT dan Dirut Zulkifli. Coba Abang jabarkan dulu bagaimana kondisinya Bang? Iya. Tapi sebelum saya jawab itu biar clear dulu pemahaman dari para pemirsa juga. Kenapa Sumut Watch menyatakan bahwa keputusan wali kota Kabupaten Cianter yang mengangkat kembali Zulkifli sebagai Dirut untuk periode 2002 sampai 2007 dinyatakan tidak sah ya. Dinyatakan tidak sah. Kenapa Sumut Watch mengatakan itu gitu. Nah, ada langsung substansi Bang. Supaya alurnya bisa dipahami urusan kita dulu. Bang. Satu tadi sudah saya kemukakan bahwa secara prosedur kita patut melihat pengangkatan ini memang tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi apa yang menjadi amanat dari undang-undang yang berlaku ya. Kenapa? Yang tadi itu. Peraturan pemerintah nomor 54 mensyaratkan bahwa 3 bulan sebelum berakhir
dilakukan evaluasi Evaluasi betul. dan penilaian. Ya. Nah, kemudian faktanya masih 6 bulan lagi Sudah melakukan evaluasi dan penilaian, Ya. juga rekomendasi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang secara prosedural ada yang salah. Ya. Oke? Dan keroyokan, itu keroyokan itu Ya. harusnya menurut PP ini nggak dikenal itu rekomendasi dari wali kota. Ya. Karena wali kota yang punya otoritas untuk mengangkat atau tidak mengangkat. Ya. Nah, tapi kenapa ada gitu? Ini Ya. menunjukkan ada sesuatu yang ganjil gitu, Ya, ya. something wrong gitu. Ya. Ya. Nah, itu dari sisi prosedur. Ya. Nah, dari sisi substansi, Anda paling tidak beberapa hal lain yang dilanggarnya ya. Satu, saya sebut tadi bahwa Ya. pasal 14 Ya. ayat 1, 2, dan 7 ya. tidak memberikan kewenangan kepada PLT wali kota Ya. untuk membuat keputusan strategis. Ya. Dalam konteks ini tidak berwenang untuk mengangkat kembali Ya. Dirut Perumda Tirta Uli atas nama Institut Zulkifli Lubis Ya. karena ini masuk dalam kategori keputusan yang sudah strategis. Pelanggaran tadi. Pelanggaran tadi. Dia tidak berwenang untuk itu. Oke? Melanggar pasal 14 tadi 1, 2, dan 7 tadi, Bang. Betul. Nah, yang kedua, ini juga melanggar sistem kolektivitas Ya. yang dianut dari peraturan perundang-undangan sebagai mengatur tentang pengangkatan direksi atau anggota direksi. Ya. Nah, kalau saya kutip ini misalnya dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, Ya. pasal 335 ayat 1. Kemudian masuk lagi ke peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014, pasal 58, pasal 60 Ya. dan seterusnya. Oke? Banyak ini ya. Kemudian masuk lagi ke keputusan Menteri Dalam Negeri. Ya. Semua ini menunjukkan bahwa direksi atau anggota direksi adalah kolektif. Ya. Nah, salah satu acuan juga di sini bahwa anggota direksi itu bisa ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah antara 1 serendah-rendahnya dan 5 setinggi-tingginya. Nah, itu berarti adalah kolektivitas. Ya. Nah, makanya penjaringannya juga harus sistem paket. Lalu abang mau bilang Ya, tidak berhak PLT wali kota mengangkat salah satu dewan direksi karena ini direksi ini kolektif kolegial. itu yang mau maksud. Betul. Artinya tidak bisa hanya seorang dirut yang diangkat, harus bersama-sama dengan direksi yang lain. Nah, itu ya, yang ya, pertama. ya. Nah, jadi saya koreksi sedikit. Ya. Tadi soal kewenangan kan diatur di Ya. Undang-Undang 30 tahun 2014. Ya, Pak. Nah, ini bukan soal kewenangan lagi, Ya. tapi syarat substansi yang tidak boleh Iya, dilakukan. ya, syarat. Nah, kolektivitas ini yang Betul. wajib dilakukan. Udah keharusan dong. Iya, ternyata faktanya PLT wali kota mengangkat perseorangan hanya untuk Insinyur Zulkifli Lubis, Hanya untuk direktur utama. hanya untuk direktur utama. Itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Nah, Ya. ini juga semakin semakin ada suatu yang salah ketika rekomendasi dari Dewan Pengawas tadi itu juga Ya. dan termasuk dari wali kota adalah hanya untuk Dirut Zulkifli Lubis. Iya, Bang. Nah, berarti Dewasnya juga melanggar, Ya. wali kota PLT. yang lama juga melanggar, PLT-nya juga PLT-nya juga melanggar. Nggak boleh dia sistem perseorangan, dia harus kolektif. Ya, ya, ya. Nah, tuh. Nah, yang ketiga, bahwa keputusan wali kota tentang pengangkatan Dirut ini juga melanggar asas penyelenggaraan pemerintah. negara. Ah. Kemudian melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Ya. pemerintahan daerah ya yang baik, dan melanggar juga prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Ini good government. good government dan good governance. Ya, ya. Oke. Nah, sekarang apa yang dilanggar? Kita lihat bahwa pengangkatan ini Ya. syarat dengan tindakan-tindakan yang Kolusi. dengan cara-cara kolusi. Solusi ya. Apa yang bisa kita lihat kolusi? Ini melalui kawah hukum Ya. pada tanggal 5 September 2022 di RDP gabungan DPRD mengakui bahwa sebelum membuat
keputusan wali kota tentang pengangkatan Insinyur Zulkifli sebagai dirut periode 2022-2027, mereka melakukan konsultasi by phone atau video call kepada yang dia sebut pejabat kejaksaan Republik Indonesia maupun kepada pejabat Biro Kementerian Dalam Negeri. Walaupun tidak disebut namanya, dan dibuktikan itu sekarang dengan rekaman yang beredar bahwa ada percakapan antara kabak hukum Pemko Siantar si Heri Okta ya. Dan yang menarik di situ percakapan yang dibuka oleh kabak hukum itu, halo Pak, saya adalah kabak hukum Pemko Siantar, mau bicara. Di samping saya atau bersama saya adalah Dirut Perumda Tirta Uli Kota Pemko Siantar, Bapak Zulkifli. Artinya gini Bang, Ya. nanti dalam podcast ini ketika sudah tayang, nanti kita buat aja rekaman itu. Perdengarkan? Ya perdengarkan, enggak untuk sekarang Bang, nanti aja. Oke. Ini dalam kita, tapi kita selipkan hasil pembicaraan rekaman mereka itu. Halo. Halo Pak Kepala Biro, mohon izin Bapak. Iya Pak. Iya Bapak, ini saya kebetulan sudah bersama dengan Pak Kabak Hukum dan Pak Direktur Utama dari Perumda. Mohon izin Bapak, saya sambungkan dengan Pak Kabak Hukumnya, ada yang mau ditanyakan Bapak? Iya, silakan. Ya baik Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Heroksar Rizal Pak, Kabak Hukum Pemko Siantar Pak. Ya gimana Pak Rizal? Izin Pak, jadi ini kan sudah ada seleksi untuk Dewan Pengawas, juga ada rencana pengangkatan Direktur Utama Pak untuk yang kedua kalinya. Jadi kan wali kota kami kan PLT Pak, jadi sesuai surat edaran BKN juga Undang-Undang 30 kan, kesan yang kami dapat itu kan tidak bisa mengangkat ya Pak, karena sifatnya strategis Pak untuk BUMD. Sama juga dengan PNS gitu kan Pak. Jadi mohon petunjuk Bapak Pak, kira-kira apakah memang kami atau ke PLT Wali Kota bisa mengangkat Pak untuk direktur maupun Dewan Pengawasnya Pak? Kalau Dewan untuk direksi ya PLT kan melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah. Iya Pak. Nah hal-hal yang sifatnya strategis itu kan buat ASN Pak. Oh gitu ya Pak. Mutasi-mutasi itu buat ASN. Gitu kan, itu harus ada izin. Iya Pak, iya Pak. Ya kan, tapi kan kalau buat direksi itu kan tidak diatur. Tidak diatur ya Pak, siap Pak. Ya. Nah pokoknya sepanjang yang bersangkutan direksinya itu sudah melalui proses yang benar. Oh, iya Pak. Sudah melalui proses yang ini, jadi kepala daerah tinggal melantik gitu. Oh siap. Untuk mengisi kekosongan tadi. Karena kan kita tidak tahu sampai kapan PLT ini akan diisi, akan definitif. Iya Pak, udah hampir 6 bulan Pak, belum diisi Pak. Iya, untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Iya Pak. Sepanjang semuanya sudah sesuai prosedur. Dan PLT bisa melantik ini direksi. Oh iya Pak, termasuk juga Dewan Pengawas ya Pak? Bersama Iya. berarti ya Pak ininya Pak, oke. Iya, sepanjang semua sudah memenuhi syarat. Karena juga kan PLT ini, kepala daerah ini kan sebagai pemegang saham. Betul Pak, sebagai KPM Pak. Ya. Iya, KPM dia kan harus menempatkan orangnya, mengisi orangnya supaya perusahaannya di situ tidak rugi. Betul Pak. Gitu. Oke, Jadi Pak. memang itu harus segera diisi. Oke, mungkin ini udah jelas Pak bagi kami Pak. Selanjutnya izin Pak, kan wali kota selaku KPM ya Pak? Iya, Nah, di Permendagrinya kan gitu. apakah di SK itu Pak harus dibuat Pak selaku KPM-nya Pak, atau cukup wali kota saja Pak yang di SK tersebut Pak? Di SK itu PLT wali kota ditulisnya. Nggak ada selaku KPM ya Pak? Enggak, Oh. PLT wali kota aja. Karena yang berhak mengangkat itu bukan KPM, tapi wali kota kan.
Oh, siapa? Nah, kebetulan wali kotanya kan PLT. Ya. PLT wali kota nama gitu aja. Oke, siap Pak. Pak, makasih Pak sudah jelas sama kami Pak. Saya serahkan Pak ke Kasidatun ini Pak, izin Pak. Oke, sip. Baik, terima kasih banyak Pak Bapak. Terima kasih banyak untuk Iya. waktunya Bapak. Nanti kalau ada yang perlu Sama-sama. kami konsultasikan, mohon izin Bapak untuk tidak keberatan untuk biar kami bertelepon dengan Bapak. Iya, silakan. Insya Iya, Allah baik. kalau kami nggak sibuk, ya seperti ini kita, ini kalau sibuk ya nanti mohon waktu gitu ya. Siap Bapak, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Oke, sama-sama. Selamat siang. Sukses selalu. Ya, Oke, Bang. Oke. Lanjut, Bang. Nah, itu mengindikasikan bahwa ada satu proses Ya. untuk justifikasi atau pembenaran pengangkatan kembali saudara Zulkifli Lubis menjadi dirut periode 2022 sampai 2007 dengan cara-cara yang tidak fair, cara-cara kondusif. Ya. Harusnya konsultasi antara kabak hukum dengan yang dia sebutkan pejabat manapun sah-sah saja. Ya. Tapi ketika dia libatkan orang yang bersangkutan Yang akan menjadi yang akan jadi dirut, melanjutkan Ya. jabatan dia menjadi ada dirut, ya. konflik of interest. Ya, pasti Bang, pasti dong. Maka itu patut dinyatakan sebagai kolusi Ya. yang melanggar Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang pemerintah penyelenggaraan pemerintahan negara yang mesti Ya. dari KKN. Ya. Terus Undang-Undang peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Ya. Dan juga undang-undang pemerintahan daerah yang menyebut bahwa asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, itu yang dilanggar. Ya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya Hmm. bahwa Dewan Pengawas yang memberikan rekomendasi tanggal 3 Februari 2022 hanya untuk di Insiden Itu kan pengawas yang lama. yang lama Baru diangkat, yang lama ya? Yang lama. Dewas lama ya? Dewas lama. Oke, Bang. menunjukkan juga ada kolusi. Ya. Kenapa dia belum saatnya untuk melakukan evaluasi? Belum saatnya Ya. rekomendasi sudah dilakukan. Ya. Dan kenapa harus pada satu orang Zulkifli Lubis? Satu orang Indonesia ya, Bang. Iya. Nah begitu juga yang dilegalisasi lagi tentang rekomendasi dari wali kota Heriansyah. Ya. Kenapa kok bisa tanggal 7 Februari dia sudah membuat rekomendasi itu? Dan tidak lazim dan tidak dikenal itu dalam proses pengangkatan direksi atau kota direksi. Dewan direksi ya. Di Undang-Undang Nomor 3 2014 Ya. maupun di PP Nomor 54 tahun Ya. 2017 maupun di Permendagri Nomor 37 tahun 2018 dan termasuk di PP Nomor 3 tahun 2000. Nggak kenal itu. Ya, Bang. Nah, tapi dia buat. Ini menunjukkan ada proses-proses yang kondusif Ya. dalam pengangkatan Zulkifli Lubis sebagai dirut Perumda Tirta. Sekarang kan dipaksakan ya, Bang. Bukan hanya dipaksakan, Ya. ini sudah dikirim gitu, Ya. sudah direkayasa, Sudah disetting ya, Bang? setting ya, Ya. sudah disetting lah ini. Ya. Nah itu satu. Yang kedua bisa kita lihat, ini kan dilakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi, bahkan tidak transparan. Hmm. Kita nggak tahu, sudah hitungan last minute lah ya, Ya. hanya di 1 hari 2 hari lagi berakhir masa jabatan direksi periode 2018 sampai 2022. Ya. Nggak tahu kita akan terjadi. Hmm. Nah tiba-tiba pada saat berakhirnya masa jabatan itu tanggal 18 Juli 2022, PLT Wali Kota Dr. Susanti Dewiana mengumumkan ke publik bahwa bahwa Wali Kota telah mengangkat kembali Insinyur Zulkifli Lubis sebagai dirut. Dirut yang diperpanjang lagi gitu. Iya, mengangkat kembali istilah yang paling tepat. Kembali. Mengangkat kembali. Bayangkan hari ini berakhir masa jabatannya, hari ini juga akan diumumkan ke publik. Nah, dibuat atau ditetapkan tertanggal 15 Juli. Oh iya. Iya, iya. Nah, ini kan maladministrasi sebetulnya ini. Nah, kenapa lakukan itu tertutup? Supaya orang tidak banyak komentar lagi, pikir nggak? Supaya kelihatan ini sukses skenario itu. Ya. Ini kan banyak yang terlanggar, Bang.
Banyak memang. Jadi kan PLT wali kota atau pejabat-pejabat daerah ini, Siantar ini, Iya. dalam hal ini juga para direksi, Iya. ya kita katakanlah saudara Zulkifli sebagai direktur utama. Betul. Ini saya lihat ini menganggap masyarakat Siantar ini bodoh-bodoh, tidak mengerti apa-apa. Ini Sumut Watch mengangkat ini soal kejanggalan-kejanggalan ini, soal pelanggaran administrasi, soal pelanggaran peraturan perundangan. Iya. Ini kan tidak bisa hanya sekedar muncul ke permukaan, Bang. Betul. Pertanyaan kami, apakah Sumut Watch Ya. akan membawa ini ke jalur hukum soal pelanggaran-pelanggaran dilakukan? Iya, dari sisi untuk melakukan perubahan atau perubahan kebijakan publik, memang Sumut Watch akan melakukan semua lini. Ya. Jadi yang sudah kita lakukan ini, satu, mendorong DPRD untuk menggunakan haknya Ya, dalam pengawasan itu berupa RDP. ya sudah dilakukan kemarin, Bang. Sudah dilakukan itu tanggal 5 September Ya, kemarin. ya. Dan sampai sekarang ini ketika di RDP wali kota Dr. Susaryo mengatakan bahwa pihaknya atau wali kota akan mempelajari kembali, mengkaji kembali keputusan itu dari sisi hukum dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian ini yang menjadi ditetapkan sebagai atau dicatat sebagai notulensi oleh Sekretariat. DPRD Ya. bahwa ada proses politik dan proses hukum yang belum tuntas. Ya. Nah, untuk proses hukum itu tentu Sumut Watch yang take over. Sumut Watch sedang mempersiapkan gugatan dan Ya. paling lama dalam beberapa hari ini akan segera daftarkan di PT UN Medan. Oke, yes. Ya. Maksudnya proses politik gimana? Proses politik harapan kita kan ada rekomendasi dari DPRD untuk mengontrol, mengawasi itu dalam bentuk yang konkret. Oh, ya. Kita berharap bahwa DPRD akan mengeluarkan rekomendasi itu, misalnya meminta wali kota untuk membatalkan Oh iya, itu masuk ke Bang. Iya. Berarti itu dari proses politiknya. Iya. Artinya yang sudah dilanggar ini harus dikembalikan lagi. Artinya wali kota membentuk panitia pansel lah kita bilang, ya kan Bang? Iya. Untuk membentuk panitia untuk merekrut kembali dewan direksi, kira-kira seperti itu Bang. Mekanisme pengangkatan direksi itu kan ada dua. Ya. Ada melalui seleksi, ada juga penetapan. Ya. Penetapan itu karena dianggap berprestasi tadi. Tapi penetapan kan nggak boleh lagi Bang, kan sudah terlanggar. Itu nanti akan menjadi katakanlah sebuah dinamika di lapangan, Oh, ya. tapi intinya bahwa itu harus dibatalkan. Ya. Soal what next Eh? itu urusan eksekutif, urusan wali kota. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Nah, tapi tentu kita ingatkan juga wali kota ya tetaplah berada pada jalur. Jadi koridor aturan-aturan yang ada. Iya. Bang. Iya. Jangan lari dari situ. Iya, makanya kan kami Bang melihat kan terlalu dipaksakan. Apa sih yang harus dipaksakan dalam hal ini? Kenapa harus siapa namanya saudara Zulkifli lagi? Sementara prestasinya seperti kembali sebentar tidak ada, ya kan? Kita masih sampai saat ini PDAM, ya kan? PD daerah kita ini, Ya. dalam hal ini Tirtoli masih membeli air dari Simalungun, dari daerah Simalungun. Informasi yang saya dapat bahkan ada di 7 mata air di Simalungun, 9 reservoir. Bahkan di tahun 2019, di Maret 2019 sampai April 2020, Ya. masih mempunyai utang Betul. 3,24 miliar. Artinya, saya melihat tidak ada prestasi yang menonjol masa periode ini. Ya, dari kemarin juga PDAM ini selalu ya tidak pun mengalami kerugian, tapi tersiap-siap untuk membayar gaji pegawai. Faktanya Bang, selalu dalam tiap periode atau tiap tahun selalu mendapat dana penyertaan modal dari pemerintah kota. Itu jelas Bang. Yang kedua, utang kita bertambah di ASEAN Development
aset development soal membeli air, ya kan? Ya kami lihat prestasinya apa, prestasinya di mana gitu loh. Jadi kami sepakatlah kalau ada masih suatu lembaga, dalam hal ini Sumut World yang dikomandoi oleh Abang Anda Daulat. Ini kami masyarakat kepengen kalau ini harus benar-benar dikaji ulang agar jangan kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu jangan terulang lagi, termasuk soal ini, soal pengangkatan dewan direksi. Jangan nanti berujung juga pada periode-periode kedepannya menyalahi lagi, melanggar peraturan perundang-undangan lagi. Dalam hal ini yang bilang tadi, baik dia PP nomor 54 tahun 2017 dan yang lain. Kira-kira itu Bang, bagaimana Bang? Iya, kita akan coba setback dulu sedikit tentang historinya terbentuk PDAM. Nah, apa yang bisa kita baca dari perda jejak sejarah ini? Bahwa ternyata perusahaan ini kan dibentuk untuk fungsi sosial lebih besar, 70% kalau saya nggak salah. Betul. 70%, lalu profit 30%. Ya. Nah, apa artinya ini? Pembentukan perusahaan ini sebenarnya kan untuk melayani publik, kepentingan publik. Ya. Itu yang bisa kita catat, kan? Apa kepentingan publik? Yang berkaitan dengan air. Ya. Suplai air ini lancar ke rumah-rumah. Pada konsumen. Ya. Yang kedua, suplai air ini dapat diperoleh semua warga masyarakat dengan mampu menjangkau harga. Ya. Terus yang ketiga, ada cross apa namanya, subsidi antara orang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Jadi tidak generalisasi seperti itu. Nah, dan yang terakhir aspek sosialnya misalnya bahwa karyawan memiliki atau pegawai memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Kan itu aspek sosial terhadap masyarakat. Nah, kita akan cek apakah orientasi sosial 7% tadi itu betul-betul dilakukan. Nah, kalau misalnya tadi airnya juga tidak lancar, kemudian masih banyak masyarakat misalnya mengeluh untuk pembayaran yang besar. Bahkan belakangan ini misalnya terhitung mulai 2021 misalnya, ada pembebanan ekstra terhadap seluruh pelanggan PDAM di mana 10 meter kubik dibebankan kepada konsumen dianggap telah dipakai, dianggap telah dikonsumsi. Katanya untuk menopang untuk membantu masyarakat. Survival keuangan kan PD Perumda Tirta Uli. Itu menunjukkan bahwa secara secara finansial bahwa tingkat survival perusahaan ini adalah lemah. Jangan dianggap bahwa ini sudah kuat, sudah memenuhi standar-standar sebagai perusahaan yang sehat. Itu tadi Bang. Tambah hutangnya. Itu tadi. Artinya kan sudah timbang balik dia. Apa yang kamu menjelaskan dengan apa dengan fakta yang ada sekarang? Ya buktinya kan terbalik. Justru masyarakat sudah dibebankan sebanyak 10 meter kubik per rumah tangga. Betul. Nah, kan ini kan sudah terbalik seperti itu Bang. Nah, ini yang nggak benar kan? Benar. Ini yang saya katakan tadi, di mana prestasinya? Iya, jadi ini kan debatable. Nah, persoalannya diklaim oleh Dewan Pengawas berprestasi. Nah, tapi anggaplah itu berprestasi dalam arti secara formalitas. Mereka bisa membuat kamuflase. Oh, ini berdasarkan BPKP ini kita sehat. Mulai tahun sekian. Semua orang bisa spekulasi dengan itu, karena bisa order, ya kan? Ini audit keuangannya berada pada opini wajar. Semua juga bisa order. Nah, tapi fakta yang harus kita lihat, faktanya keuangannya saja belum survival. Dia masih disubsidi terus oleh Pemprov. Masih ada dana penantan terus. Itu namanya sehat. Dan selalu masih tetap membeli air. Itu namanya sehat. Nah, artinya ada suatu kecerdasan publik yang dimanipulasi oleh klaim-klaim tentang prestasi itu. Pusat daerah ini Bang ya. Betul. Nah,
Lalu kenapa Zulkifli? Ya. Kenapa Zulkifli? Nah kalau melihat ini kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat dari prosedural, dari substansi, memang ada sepertinya kolusi yang sudah terbangun, ada skenario yang sudah terbangun, Ya. sehingga harus dia menjadi biru. Harus dipaksakan dia kembali. Harus menjadi biru. Sudah ada, ya mungkin sudah ada ketergantungan atau ada sebuah Dan tanda betul lah Bang. order. Itu yang bisa kita tangkap di sini. Dan memang ini layak dia bukan ini tentang kolusi. Bahwa kejanggalan-kejanggalan ini bisa berorientasi kita lihat pada sebuah ya memang sebuah skenario yang sudah harus dilakukan gitu. Ya, saya potong dulu Bang. Sebenarnya dari beberapa narasumber yang kita dapat, tapi kita tak mau sebut nama lah Bang. Ya biasalah, dalam tanda kutip juga narasumber bilang ya biasalah, ya mungkin remompatnya cocok ada ya kan, tapi kita belum terdapat sebenarnya faktanya sebenarnya. Cuma para narasumber kita menduga-duga kenapa ini dipaksakan, mungkin ya sudah sesuai mungkin remompati yang diberikan, mungkin kira-kira seperti itu Bang. Tapi kita nggak bisa dapat detail memang bukti-buktinya itu. Ya. Tapi sebagai orang awam bisa kita aminkan atau bisa kita okekan karena saya lihat ini kan dulu menjabat di Dirut sewaktu zaman Yefriansyah wali kota. Ya. Dan kita melihat dulu pun peristiwa wali kota terus Susanti pun mungkin tidak sejalan, dan kita lihat informasi dulu tidak sejalan dengan Zulkifli. Kenapa tiba-tiba ini yang dipaksakan? Itu yang maka saya katakan Bang, dari narasumber mengatakan mungkin cocok dengan patinya, kira-kira itu Bang. Iya. Aku menunjukkan apa yang dibilang Abang saja itu. Betul. Iya. Dan kita tidak bisa salahkan opini publik memperkembang seperti itu, Iya. karena memang ada proses yang kelihatan sebuah skenario Iya. yang dipaksakan. Iya. Mulai dari proses tadi itu, Iya. udah diatur 3 bulan kok, Iya. kok mesti sampai Evaluasi tadi Bang Pak. ya. Sudah jelas-jelas banyak yang dilanggar gitu. Iya. Kenapa dipaksakan? Ya. Kan begitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari peraturan pemerintah nomor 54 2017 ini, kalau berprestasi direksi yang ada atau apa di Institut Zulkifli ini, Ya. ya ikut aja seleksi. Ya. Kalau misalnya ya. dia berprestasi pasti juga ada rekrut, kan begitu. Nggak bisa Bang, karena mau melanggar. Apa yang terlanggar Iya. dari segi syarat, umur dia kan nggak bisa lagi Bang. Kan kalau di PP ini Ya. pada saat pertama kali mendaftar tadi ya. Justru karena itu kalau dilakukan lagi pendaftaran mungkin, Ya. Bang, mungkin tidak berlaku lagi pendaftaran pertama, terus dia mau melanggar syarat soal usia, gitu. Enggak, kalau kita clear melihatnya itu pendaftaran pertama itu dia tidak boleh berusia 60. Masih bisa ya. Nah, tapi setelah pendaftaran kedua dia bisa. Itu ditafsirkan dari PP. Dari BP itu Bang. Iya. Artinya dia mengikut pada pendaftaran pertama ini. Iya, pendaftaran ada terikat dengan itu. Ya, tapi kan kalau artinya kenapa nggak itu dilakukan? Kalau tidak ada masalah mungkin seharusnya kan Bang. Iya, mungkin takut nggak lulus kan, takut nggak lolos. Iya, artinya kan Dewan Seleksi dalam hal ini pemerintah wali kota kan berhak untuk menjadikan memilih mengangkat Dewan Direksi. Iya, punya prerogatif Iya. absolut dia di situ kan. Atau karena kemarin masih PLT Dr. Susanti, Iya. kita kurang tahu kira-kira gitu Bang. Iya, bisa orang spekulasi macam-macam gitu kan, karena Iya. memang orang bisa saja ada variabel tentang yang disebutkan variabel-variabel prestasinya Insinyur Zulkifli. Ya. Tapi yang paling menarik di sini sebenarnya dan paling bisa dipertanyakan secara awal, loh, kenapa kok mesti harga si Zulkifli yang diusulkan, yang direkomendasikan? Tarik itu harus kolektif ya. Nah, kenapa nggak ikut dirumnya Atau dirteknya dan dirteknya. dan dirteknya misalnya? Ya. Nah, ini kan menyedihkan. Ya. Kenapa harus hengkang berliana napi itu Ya. dari dirumnya PD Menjadi Perumda Tirta menjadi dirtek di Tirta Liho. Kalau misalnya direkomendasi ini
kesuksesan direksi adalah kolektif, Ya. maka wajib beliau juga harus diusulkan di sini, direkomendasikan. Ya. Kenapa enggak? Ah. Itu salah satu dilanggar. Ya. Kan nggak boleh, kok persorangan gitu. Ya. Itu kejanggalan yang luar biasa gitu. Dan diawali dari ini apa ya? Kayak apa? Kayak dosa kolektif lah ya. Ya, dosa yang lalu-lalu kan, makanya Nah. bilang, ya memang ya miris kita melihat perusahaan daerah ini, PDAM ini, karena memang dari dulu saya lihat ya begitu saja, tetap masih membeli air mentah ke Simalungun, ya hanya itu aja yang dijalankan Bang. Tidak, artinya pengolahannya aja di sini itu pun kita membeli air mentah, tidak membuat reservoir di kita sendiri, artinya ini kan tetap masih menjadi beban. Kita masih membeli bahan mentah kayak gitu Pak. Kenapa nggak diciptakan atau dibeli air di kota ini padahal SDA-nya supaya kita mau memenuhi sebenarnya Bang. Kenapa tidak ada terobosan-terobosan Dewan Direksi dalam hal ini untuk memperbaiki, arti untuk memajukan PD Aktif Doli negara seperti itu Bang. Jadi memang miris kita melihat selalu terjadi seperti ini. Sementara pemerintah kota pun ikut pula dalam apa namanya, ya ditangkaplah kelengahan atau tidak mempunyai niat baik bagaimana perusahaan daerah ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk lebih parahnya perusahaan daerah yang ada, termasuk berusda PD Paus misalnya atau perusahaan pasar. Ya saya lihat sama aja Bang gitu loh. Iya, ini lagi-lagi orientasi kepala daerah kan, wali Ya. kota. Apakah wali kota melihat ini sebuah perusahaan yang harus dibuat sehat atau harus dibuat sapi perah? Iya, waktu itu main-mainan ya Bang. Atau mainan? Kami minum Bang, kami minum Bang. Oke. Karena nggak susah sebetulnya membuat ini sehat. Iya. Rekrut aja calon-calon direksi yang memang betul-betul Profesional loh. Profesional. Yang punya memang dia di bidang itu memang yang mampu kan. Ini kan enggak, ini kan main-mainan. Hmm. Siapa tim sukses saya? Siapa yang bisa saya atur? Siapa yang bisa saya saya telepon? Soal lain ini seragam. Saya telepon, kemudian datang sesuatu. Iya. Kan itu ini. Iya. Makanya kualifikasi di direksi, Iya. termasuk badan pengawas di masa Hendriansa, Iya. baik di PDAM Iya. Tirtawuli, apalagi di PD Pasar, apalagi di PD Paus, semuanya bobrok, busuk, Iya. semua hancur. Iya, tak berguna memang. Ini adalah dosa kolektif pemerintahan Hendriansa juga, termasuk dosa siapa sekda sekarang ini, Budi Utari, Betul. yang meloloskan orang-orang yang begini-begini. Iya. Coba lihat PD Pasar. Bisa diangkat 3 direksi, mengundurkan diri dulu direktur utama, mengundurkan diri direktur salah satu direkturnya, tinggal yang satu dibiarin seperti itu. Ya, sampai sekarang nih ya. Iya. Di pasar kan tinggal siapa mereka sih? Tugas ini ya. Artinya gini, ketika mereka tidak mampu dan ketika gaji mereka tak beres, mereka mundur. Betul. Murah sekali. Artinya kenapa tidak dari awal dibuat orang yang memang benar-benar punya kemampuan atau kredibel, Iya. yang profesional dan apa ini kan kembali seperti yang bilang, siapa dia suka, siapa tim suksesnya, siapa yang nggak mampu di setirnya, lalu itulah dibuat menjadi dewas dan pengawas. Begitulah yang terjadi selalu di kota ini Pak. Betul. Makanya kota kita ini selalu lah begini-begini, bukan Iya. makin maju kemunduran yang ada. Sama seperti Susanti juga sekarang Iya. begitu, menempatkan orang-orangnya. Ya. Nggak ada di sana katakanlah orientasi kualitas, Ya. orientasi latar belakang, orientasi kompetensi, nggak ada itu. Pokoknya siapa menurutmu, udah deh, Ya. udah suruh daftar. Ya. Ada yang mendaftar orang lain, nggak usah terima. Seperti itu. Jadi kembali tadi itu, Ya. mau apa perusahaan daerah ini? Ya. Ya kalau memang wali kotanya membuat itu jadi arang lah itu. Ya. Ya. Nah,
mau ke kiri kata kiri, kanan kata kanan gitu ya Bang ya. Tapi mestinya punya komitmen membangun lah yang namanya wali kota itu. Sense of crisis bilang Pak. Iya, boleh ada TS-nya Iya. diangkat, tapi yang punya kompetensi, Iya betul. yang punya kapasitas. Iya. Tapi kalau enggak ngapain? Oh, ini menampung penganggur. Ya. Jadi gitu. Seperti di PD Pasar ada ditampung kemarin penganggur. Iya. Jadi dia datang hanya untuk gaji. Ada ditampung si penganggur itu di masa Ketiansa. Iya. Nah, terus ada lagi penganggur dari jarak jauh kan, Iya. yang sudah orang partai dia parpol, Kampung lagi. Iya. Penganggur dapat gaji. Nah, begitu juga di tempat-tempat lain. Iya, iya. Nggak ada di situ orang yang dianggap punya kualitas. Iya. Nah, makanya rusak semua. Ada pendeta yang ditampung di situ penganggur kan? Iya. Betul. Nggak ada tanggung jawabnya. Hanya membayar hutangnya pun 300 sekian juta nggak mampu dia. Tapi masih tetap dia mau menjabat dirut. Iya. Itu memalukan itu orang-orang yang tidak punya harga diri, tidak punya muka itu. Iya. Kalau seorang dirut di PD Pasar ini nggak mampu membayar gaji karyawannya, sebaiknya pecat atau mundur. Mundur saja loh Bang. Berarti nggak punya kemampuan kan Bang? Iya. Kalau mundur nggak mungkin mau, susah kan dirut. Kan gajinya 20 juta. Ya makanya. Keluar dari situ pengangguran dia. Ya makanya kan Bang. Ya sebenarnya tadi dia harus mampu benar-benar bekerja. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi ini kan perusahaan yang harus dibesarkan, dan harus mempunyai laba dan paling tidak bisa membayar gaji pegawai dan bisa menguntungkan buat daerah, kira-kira gitu Bang. Ini yang tak terjadi Bang. Nah, jadi oke Bang. Ya. Saya pikir ini kita sudah banyak bicara soal pengangkatan di PDAM Bang. Ya. Mungkin di periode berikutnya nanti kita bicara soal GOR yang dibangun menjadi mall dan soal pajak apa ya, tanah apa pajak NJOP dan PBB. NJOP dan PBB. Ya. Oke Bang, sebelum kita tutup Bang, apa pesan-pesan Abang buat Ibu Wali Kota saat ini, Dr. Susanti Dewayani, dan juga apa pesan Abang terhadap Insinyur Zulkifli sebagai dirut PDAM dalam hal ini dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Ya. Apa yang harus sampaikan kepada masyarakat soal Ibu Wali Kota dan Bapak Zulkifli? Silakan Bang. Ya, pertama ke masyarakat dulu nih pesan Ya. saya. Ketika pemerintah lemah, Ya. ketika pemerintah tidak percaya, harus ada konsolidasi publik, konsolidasi masyarakat Ya. untuk membangun kolektivitasnya, mengontrol. Ya. Karena tidak ada keadilan tanpa pengawasan, Betul. tidak ada keadilan tanpa tekanan. Ya. Itu ke masyarakat. Nah, ke para katakanlah Pejabat kota ini. pejabat BUMD dulu. Oh, BUMD. BUMD. Ya, karena tadi Pak Zulkifli kan Dalam hal ini PDAM Bang. PDAM secara khusus Betul, ya. Ya. Boleh menggapai dan perjuangkan jabatan itu. Ya. Tapi lakukanlah dengan cara yang fair. Ya. Tidak perlu selalu main pintu belakang. Ya. Di proses itu ada lobby, ada negosiasi, itu adalah hal yang wajar. Tapi dari sejak awal lakukanlah secara benar. Ya. Nah, untuk Ibu Wali Kota, Ya. kita harap didengar nih sampai Ibu Wali Kota. Ya, mudah-mudahan dengan Wali Kota. Pasti dengar, kita share Bang. Saya secara pribadi mengenal track recordnya Ibu Susanti Ya. ini sebagai orang yang baik, Ya. sebagai orang yang tulus, Ya. apalagi dokter anak. Ya. Kita berharap latar belakangnya ini, Ya. rekam jejaknya ini dapat menjadi investasi politik dalam mengelola Pematang Siantar ini agar tidak diracuni Ya. orang-orang sekitarnya, Oh iya Bang, ya. agar tidak dimanfaatkan Ah, orang-orang sekitar. ya.
supaya tidak dimanfaatkan dan tidak diracuni. Beliau ini sebenarnya, Ibu Wali ini harus diproteksi atau dipagari oleh orang yang independen melihat masalah. Dan orang yang mampu. Orang yang mampu memberi nasihat dan advice. Ya. Jadi selalu ini sebenarnya kebutuhan dari seorang penguasa. Hendaklah ada konsultan politiknya, konsultan hukumnya yang betul-betul objektif. Mengetahui aturan Yang peraturan aturan. undang-undangan. Betul. Kaitannya dengan ini, Bang. Iya. Jadi waspada dengan lingkaran politik dan lingkaran birokrasi Ya. yang memberikan nasihat-nasihat politik, nasihat hukum yang sesat. Ya. Seperti itu. Dan yang terakhir khusus PD Perumda Tirta Uli, Ya. Ibu Susanti harus membatalkan Itu poinnya, Bang. pengangkatan Ya. Zulkifli Lubis sebagai Direktur. direktur Ya. utama Perumda Tirta Uli karena melanggar Undang-Undang Ya. Nomor 30 Tahun 2014 Nomor 1 Pasal 14 ayat 1 dan 7 2007. melanggar juga peraturan pemerintah Nomor nomor 54 tahun 2017, melanggar juga Permendagri nomor 37 tahun 2018 dan melanggar juga Perda nomor 3 tahun 2020. Kalau Ibu lakukan itu, Ibu boleh lakukan. Nah, beliau telah mencatatkan sejarah sebagai orang yang legowo untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan publik. Demikian. Oke, siap, Bang. Makasih banyak, Bang. Kepada masyarakat Ciantar, kita sudah banyak mendengar masukan dan juga argumen-argumen dari Abang Anda, Daulat, praktisi hukum, dan si abrek-abrek aktivitasnya di kota ini. Ini berkaitan masukannya soal PDAM Tirta Uli. Kami berharap semoga masyarakat dapat memahami apa yang kami bahas dengan Abang Daulat, dan semoga juga Ibu Wali Kota mendengar pesan-pesan ini, juga Dr. Insinyur Zulkifli sebagai dirut mendengar pesan ini, dan kepada masyarakat Ciantar, terima kasih sudah mendengar kami, dan jangan henti-hentinya tetap berada di channel Genesis TV. Nantikan kami membahas soal Ciantar berikutnya, soal NJOP dan PBB, juga soal gedung olahraga yang akan dijadikan mall. Terima kasih, sampai jumpa. Horas. Horas. Thank you, Bang.